Jika kamu ingin menjadi pribadi yang menyenangkan, disukai orang dan dikagumi, belajarlah dari isi buku yang enak dibaca. Buku yang gaya bahasanya memukau, yang dicari orang ada di situ. Lucu apa adanya, bikin penasaran dan masih banyak lagi. Di video ini kamu akan mengetahui kenapa masih saja banyak orang terperdaya dengan cover buku yang menarik. Kenapa pula tidak ada kamusnya berkepribadian menarik pasti kaya. Dan bagaimana cara menghadapi orang yang tidak suka membaca tapi sok tahu. Suatu kali kita melihat sesuatu yang tidak lazim dalam kehidupan. Seorang lelaki yang mukanya pas-pasan atau bisa dibilang jelek berjalan dengan perempuan cantik. Logika akan mengatakan bahwa itu tidak pas. Seharusnya yang ganteng mendapatkan yang cantik. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Sekilas kita melihat lelaki itu biasa saja seperti orang kebanyakan, tidak ada yang istimewa. Kalau dibilang kaya tidak juga, tapi bikin penasaran deh. Kamu tahu peribahasa yang mengatakan don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Nah, itu dia. Jangan menilai seseorang dari tampilan luarnya saja. Kita akan tahu bagaimana dia setelah mengenalnya, tentu saja. Segala sesuatu yang kita pikirkan tentang orang lain belum tentu benar, dan jika itu salah, tentunya karena kita tidak memahami keadilan Tuhan. Misalnya orang yang ganteng harus dapat yang cantik, itu artinya diskriminatif. Tuhan tidak pernah menutup kesempatan bagi siapapun untuk mendapatkan apa yang dia mau, termasuk orang jelek mendapatkan yang cantik, asal dia mau, percaya diri, dan berusaha keras pasti ia akan mendapatkannya. Kalau dibilang berpasangan, sebenarnya inilah pasangan, karena pasangan itu adalah sesuatu yang berbeda yang dipersatukan. Kita tahu kita tidak bisa keluar dari ruangan jika kunci pasangannya kunci. Nah, kunci akan membuka pintu kalau dia berpasangan dengan lubang kunci. Jadi, bagaimana kok bisa yang jelek mendapatkan yang cantik? Dari buku, kita bisa mengambil inspirasi agar menjadi orang yang menyenangkan dan disenangi. Mari kita buka bukunya. Sampul buku kerap menipu, ilustrasinya saja yang cantik, tapi tidak mewakili isi yang sesungguhnya, atau kalau di YouTube seperti thumbnail clickbait yang memperdaya. Orang yang menonton videonya menjadi tertipu dan tidak akan kembali lagi menonton semua video di channel ini. Nah, kita andaikan isi buku itu adalah kamu. Saat dibuka, ada yang membuat pembacanya tertarik, yaitu pertama, gaya bahasa buku memukau. Sebagai buku yang berisi, kamu pintar merangkai kata. Lihatlah bagaimana kamu memiliki kekhasan dalam berkomunikasi dan menyampaikan pesan. Saat membaca buku, seseorang tertarik pada susunan kosakata dan penyampaian pesan. Ini artinya salah satu hal agar kita menjadi pribadi yang menyenangkan dan menarik, kita perlu melakukan komunikasi verbal yang membuat lawan bicara kita senang dan apa yang kita sampaikan tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Dan pada kenyataannya, sering dengan pandainya berkata-kata ini, seseorang memperdaya orang lain. Dan dalam hal positif, kamu telah memperdaya orang dengan pesonamu dan tutur kata yang memukau. Dengan kata lain, membuat orang terpesona. Yang kedua, yang dicari orang ada di buku. Kamu seperti kamus berjalan. Kamu berilmu dan mengajarkan apa yang kamu tahu kepada orang lain. Seseorang membaca buku ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, referensi yang bermanfaat sesuai kebutuhannya. Berarti kamu harus memiliki ilmu sekaligus banyak referensi. Syukur-syukur yang tidak semua orang punya atau kuasai. Nilai lebih yang ada di dirimu akan selalu menarik minat siapapun yang kebetulan mencari sesuatu yang kamu miliki. Yang ketiga, bukunya menyelipkan humor. Kamu memiliki sense of humor yang baik. Meskipun bukan buku humor, melainkan buku serius, tapi kalau penulisnya mampu menyisipkan humor, ini akan menarik perhatian pembacanya. Siapa yang gak suka lucu-lucu? Hayo.
itu. Menghilangkan kepenatan dan stres, kepribadian yang humoris yang tersimpan dari raut wajah serius merupakan keunikan tersendiri yang akan menjadikan kamu sebagai magnet untuk orang lain. Apalagi kalau bukunya memang buku humor, yang berarti kamu kocak habis dan sangat menyenangkan, bisa membuat orang ketawa dengan tingkah lakumu. Yang keempat, isi buku apa adanya. Kamu bukan pribadi yang dibuat-buat. Buku yang kamu baca tidak mengada-ada, memberikan informasi yang faktual, benar dan masuk akal, serta tidak berbohong. Tidak ada bahasa bombastis yang memperdaya ataupun ilustrasi berwarna yang meriah. Dia tidak terpengaruh dengan opini yang ada di masyarakat sekarang, dan dia punya pendirian yang teguh untuk mengajak kamu menjadi pribadi yang percaya diri dan tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu benar. Yang kelima, bikin penasaran. Bukunya bikin pembacanya berpikir. Kamu adalah makhluk misterius yang bisa jadi susah ditebak. Jika kebetulan buku yang kamu baca adalah buku fiksi, dia tidak akan mengarahkan kamu kepada ending yang mudah ditebak. Dia akan mengajak kamu berfantasi dan menuntut siapapun berpikir dan menjadi kreatif untuk memunculkan idenya sendiri dan memecahkan masalah. Beberapa orang menyukai kepribadian misterius dan ingin mengetahui apa yang disembunyikan pemiliknya. Yang keenam, bukunya berkarakter. Kamu memiliki keunikan dengan karakter yang kamu miliki. Kamu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika orang lain terbiasa dengan segala sesuatu yang biasa dan menempuh jalan seperti kebanyakan orang lain, kamu beda. Kamu mengambil jalan lain yang tidak banyak dilewati orang dan ternyata cepat sampai. Kepribadian inovatif dan berani seperti inilah yang mengagumkan banyak orang. Yang ketujuh, bukunya menginspirasi orang untuk berubah. Kamu adalah motivator yang berdasarkan pengalaman hidup, mampu mengubah orang lain menjadi lebih baik. Kamu tidak sekedar berteori, tapi juga mempraktekkan apa yang kamu alami dan membagikannya kepada orang lain. Kamu memberitahu orang lain cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang dikejar dalam hidup. Ada nasihat di situ dan juga ada tutorial tentang apa-apa yang dibutuhkan para pembaca kamu. Jika kamu memiliki kepribadian seperti 7 poin yang saya jelaskan tadi, tentunya kamu adalah manusia yang berkualitas, yang dilahirkan untuk menjadi orang yang tidak hanya berguna bagi diri sendiri, tapi juga berguna bagi orang lain. Dan meskipun penampilan kamu biasa-biasa saja, bahkan memperdaya orang dengan kesederhanaan kamu sudah paham bahwasanya kamu tidak bisa diremehkan, dan penilaian orang atas kamu adalah keliru. Jika orang terperdaya pada cover buku bukan isinya, itu adalah lazim. Sebab tidak semua orang suka membaca buku, tidak semua orang suka mendalami sesuatu. Sekilas yang mereka lihat adalah yang mereka percayai, dan orang-orang yang berkepribadian menarik yang kebetulan tanpa cover buku yang menarik tidak akan ambil pusing dengan ini. Memberikan kejutan yang positif bagi orang lain bisa jadi akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang ini. Walaupun demikian, tidak ada manusia yang sempurna. Begitupun orang-orang dengan kepribadian menarik ini. Sebagian mereka bukan termasuk orang yang mudah melepaskan masa lajangnya loh. Kok bisa begitu? Sebagaimana orang yang punya kelebihan, mereka memanfaatkan itu untuk berpetualangan, gonta-ganti pasangan, juga getol mencari uang dan kemapanan terlebih dahulu baru menikah. Ingat, jangan samaratakan orang-orang berkepribadian menarik itu dengan orang yang berkelebihan secara materi. Yang berkepribadian menarik belum tentu kaya. Bisa jadi justru mereka adalah orang yang galau karena belum bisa menyalurkan bakatnya secara tepat, atau malah belum dapat kerja sama sekali. Maka akan lebih sempurna kalau orang-orang yang berkepribadian menarik itu juga paham ilmu agama dan menerapkannya dalam keseharian. Terakhir, menghadapi orang-orang yang tidak suka membaca tapi sok tahu, jika kamu ngotot berdebat dengannya karena merasa memiliki kepribadian yang menarik, atau mungkin ingin menunjukkan kepada orang lain kalau kamu pintar, itu sama juga menunjukkan kebodohanmu sendiri. Yang berkepribadian menarik adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya dan tidak buang-buang waktu meladeni sesuatu yang tidak perlu. Dengan kata lain, berdebat dengan orang bodoh akan menjadikan kita bodoh.